Oke, selamat datang, selamat menikmati video, dan semoga apa yang Anda simak bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi dan distribusi fenomena di permukaan bumi, hubungan antara manusia dengan lingkungannya, serta interaksi yang terjadi dalam ruang tertentu. Geografi berfungsi untuk memahami karakteristik fisik, sosial, dan budaya dari suatu tempat, serta pola, proses, dan hubungan yang membentuk berbagai fenomena di dunia. Eratosthenes, seorang ahli geografi Yunani kuno, adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah geografi. Ia mendefinisikan geografi sebagai ilmu tentang bumi yang mempelajari tentang bentuknya, ukuran, dan fenomena alam, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Contoh kasus, pengukuran keliling bumi. Eratosthenes dikenal karena kemampuannya untuk menghitung keliling bumi dengan menggunakan prinsip geografi yang sederhana namun cerdas. Ia melakukan perhitungan ini sekitar 240 sebelum Masehi, dan hasilnya sangat mendekati nilai yang benar, meskipun dengan peralatan yang sangat terbatas pada masa itu. Penerapan aspek geografi dalam kehidupan geografi merupakan ilmu pengetahuan mengenai lokasi, persamaan dan perbedaan, variasi keruangan atas fenomena fisik, dan manusia di atas permukaan bumi. Aspek fisik merupakan kajian geografi yang meliputi unsur-unsur geosfer yang bersifat fisik antara lain, tanah, air, iklim, cuaca, dan lapisan batuan di bumi. Aspek fisik geografi mengkaji segala fenomena yang ada di geosfer yang tentunya dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Selain aspek fisik, geografi mengkaji manusia yang hidup di dalamnya atas keterkaitan dengan fenomena yang terjadi di geosfer. Aspek sosial meliputi aspek antropologis, politis, ekonomis, dan aspek yang berhubungan dengan pola hidup manusia, kebudayaan. Pada aspek ini, manusia dipandang sebagai fokus utama dari kajian geografi, dengan memperhatikan pola penyebaran manusia dalam ruang dan kaitan perilaku manusia dengan lingkungannya. Aspek fisik dan sosial dalam kajian geografi memberikan contoh bahwa kedua aspek tersebut ada dalam kehidupan secara terintegrasi. Tampak pada gambar adanya tanah sebagai tempat tanaman tumbuh dan udara serta sinar matahari yang merupakan contoh aspek fisik dalam kajian geografi. Sedangkan petani dengan pekerjaannya sebagai pemetik teh dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan aspek sosial yang tak terpisahkan dengan alam, fisik. Penerapan konsep esensial geografi dalam kehidupan. Dalam geografi dikenal konsep esensial geografi yang berfungsi untuk memudahkan pemahaman terhadap sebab akibat, hubungan, fungsi, proses terjadinya gejala dan masalah sehari-hari. Selanjutnya, dari kenyataan itu dikembangkan menjadi satu abstraksi. Disusun model-model atau teori berkaitan dengan gejala, masalah dan fakta yang dihadapi. Adapun konsep-konsep esensial geografi tersebut meliputi lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, aglomerasi, morfologi, nilai guna, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan keruangan. Berdasarkan konsep esensial geografi di atas, sejatinya konsep-konsep itu telah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika saya mengatakan bahwa saya tinggal di kota Malang, konsep letak, kurang lebih jaraknya 6 kilometer dari rumah ke tempat saya bekerja, konsep jarak, perjalanan ke kantor cukup lancar karena kondisi jalan memadai, keterjangkauan, wanam, dan seterusnya. Pada dasarnya, konsep esensial geografi ini diterapkan manusia untuk mengembangkan kualitas hidup. Misalnya digunakan untuk meningkatkan kualitas perekonomian yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas. Maka dikembangkan kawasan industri yang menggunakan konsep aglomerasi. Objek kajian geografi sebagai bidang ilmu penelitian tidak terpisah dari objek kajian dari disiplin ilmu geografi, yaitu objek material dan objek formal. Objek material geografi adalah geosfer yang terdiri dari litosfer, lapisan kulit bumi, atmosfer, lapisan udara, hidrosfer, lapisan air, biosfer, lapisan hewan dan tumbuhan,
dan antroposfer lapisan manusia. Lapisan-lapisan tersebut sebenarnya dikaji pula oleh bidang ilmu lain. Contohnya kajian litosfer oleh geologi, atmosfer oleh klimatologi, geofisika dan meteorologi, hidrosfer oleh hidrologi, biosfer oleh biologi, dan antroposfer oleh disiplin ilmu, seperti sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Di manakah letak geografi? Geografi mempelajari hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik antara faktor fisikal dan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, ilmu geografi berada pada dua pijakan antara ilmu alam dan ilmu sosial. Sebagai contohnya dalam mengkaji masalah banjir. Geografi tidak hanya melihat luas genangan, kedalaman dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, tetapi dikaji juga bagaimana latar belakang timbulnya fenomena banjir tersebut. Bagaimana penggunaan lahan di daerah hulu, penggarapan lahan, kemiringan lereng, intensitas hujan, dan faktor sosial budaya penduduk setempat di daerah hulu sungai. Kemudian diamati pula bagaimana peranan daerah hilir sebagai daerah limpasan air, seperti lebar kedalaman sungai, penggunaan lahan, dan faktor sosial, budaya, serta ekonomi penduduk setempat di sekitar sungai. Konsep dasar penelitian geografi 1. Objek kajian geografi sebagai bidang ilmu penelitian tidak terpisah dari objek kajian dari disiplin ilmu geografi, yaitu objek material dan objek formal. Objek material geografi adalah geosfer yang terdiri dari litosfer, lapisan kulit bumi, atmosfer, lapisan udara, hidrosfer, lapisan air, biosfer, lapisan hewan dan tumbuhan, dan antroposfer, lapisan manusia. Lapisan-lapisan tersebut sebenarnya dikaji pula oleh bidang ilmu lain. Contohnya kajian litosfer oleh geologi, atmosfer oleh klimatologi, geofisika dan meteorologi, hidrosfer oleh hidrologi, biosfer oleh biologi, dan antroposfer oleh disiplin ilmu, seperti sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Di manakah letak geografi? Geografi mempelajari hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik antara faktor fisikal dan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, ilmu geografi berada pada dua pijakan antara ilmu alam dan ilmu sosial. Sebagai contohnya dalam mengkaji masalah banjir. Geografi tidak hanya melihat luas genangan, kedalaman dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, tetapi dikaji juga bagaimana latar belakang timbulnya fenomena banjir tersebut. Bagaimana penggunaan lahan di daerah hulu, penggarapan lahan, kemiringan lereng, intensitas hujan, dan faktor sosial budaya penduduk setempat di daerah hulu sungai. Kemudian diamati pula bagaimana peranan daerah hilir sebagai daerah limpasan air, seperti lebar kedalaman sungai, penggunaan lahan, dan faktor sosial, budaya, serta ekonomi penduduk setempat di sekitar sungai. B. Objek formal. Objek formal geografi adalah cara pandang dan berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Gejala tersebut baik berupa keadaan fisik maupun keadaan sosialnya. Dari pandangan objek formal, maka akan muncul beberapa pertanyaan, 5 Wabiumersha plus 1H. Pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mengetahui gejala-gejala yang terdapat di permukaan bumi, sehingga hasil uraiannya jelas sebagai cara pandang geografi. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. What? Pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui apa yang terjadi. Where? Pertanyaan mengenai lokasi, persebaran fenomena atau gejala di permukaan bumi dengan tujuan untuk mengetahui di mana fenomena atau gejala tersebut terjadi. When? Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi. Why? Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Who? Pertanyaan ini untuk mencari pelaku dari terjadinya suatu peristiwa di alam, agar orang mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut atau individu yang terlibat di dalamnya. On how? Pertanyaan ini untuk mencari jawaban dari bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Pendekatan geografi. Terdapat 4 jenis pendekatan geografi sebagai berikut. A. Pendekatan keruangan, spatial approach. Pendekatan keruangan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pendekatan topik, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada topik utama
dari suatu gejala dan masalah pada studi geografi. Misalnya, gempa bumi yang melanda Yogyakarta, Jawa Tengah, dan pantai selatan Jawa Barat. 2. Pendekatan aktivitas manusia, yaitu pendekatan yang fokus utamanya adalah aktivitas manusia, human activities. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengkaji fenomena mata pencarian penduduk pada suatu wilayah, serta apakah fenomena itu terjadi di dataran rendah, pegunungan, atau daerah pantai. 3. Pendekatan region, yaitu pendekatan yang fokus utamanya adalah region atau wilayah tempat suatu gejala dan masalah geografi tersebut terjadi. KTP. Pendekatan ekologi, ecological approach. Pendekatan ekologi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis suatu gejala dan masalah geografi dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Ekologi mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya yang membentuk suatu sistem ekologi atau ekosistem. Misalnya, dalam mengkaji suatu daerah pemukiman, maka yang ditinjau adalah bentuk ekosistem hasil interaksi persebaran dan aktivitas manusia dengan lingkungan alamnya. Metodologi penelitian geografi A. Kegunaan dan peranan penelitian. Menurut Nasir, kegunaan penelitian ialah untuk menyelidiki keadaan dari alasan untuk dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa dikontrol melalui percobaan, eksperimen, ataupun berdasarkan observasi tanpa kontrol. 1985-27. Lebih jauh, Crawford, 1928, dalam Nasir, 1985-34-35, menjelaskan terdapat 9 ciri khas penelitian sebagai berikut. Penelitian harus berkisar di sekeliling masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian setidaknya harus mengandung unsur-unsur originalitas. Penelitian harus didasarkan pada pandangan ingin tahu. Penelitian harus dilakukan dengan pandangan terbuka. Penelitian harus didasarkan asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum dan pengaturan, order. Penelitian berkehendak untuk menemukan generalisasi atau dalil. Penelitian merupakan studi tentang sebab akibat. Penelitian harus menggunakan pengukuran yang akurat. Penelitian harus menggunakan teknik yang secara sadar diketahui. Beberapa dari ciri khas penelitian di atas, penelitian dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Antara lain berdasarkan 1. Tujuan, dan 2. Metode, 3. Taraf penelitian, 4. Tingkat eksplanasi, 5. Analisis dan jenis data. 1. Adapun penelitian menurut tujuannya, yaitu A. Penelitian penemuan, eksploratif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu. B. Penelitian pengujian verifikatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk menguji kebenaran sesuatu dalam bidang yang telah ada. C. Penelitian pengembangan developmental, yaitu penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan sesuatu dalam bidang yang telah ada. 2. Penelitian menurut metode, yaitu A. Penelitian survei, B. Penelitian ex post facto C. Penelitian eksperimen D. Penelitian naturalistik E. Policy research F. Action research G. Penelitian evaluasi huruf. Penelitian sejarah. 3. Penelitian menurut tingkat eksplanasi. Penelitian ini menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dan variabel lain. I. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran suatu variabel, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain. AB. Penelitian komparatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan unit analisa satu dengan yang lainnya, bisa hanya sampelnya lebih dari satu. Untuk variabelnya masih sama. C. Penelitian asosiatif atau hubungan, yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini dibangun suatu teori yang dapat berfungsi menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. 4.
Penelitian menurut jenis data dan analisa jenis data dan analisisnya dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori, sedangkan data kuantitatif adalah data berbentuk angka atau data yang dibuat kuantitatif. Berdasarkan jenis-jenis penelitian, baik menurut tujuan, metode, taraf penelitian, dan tingkat eksplanasi, sebagaimana diuraikan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah A. Penelitian pengujian, verifikatif. B. Penelitian survei C. Penelitian eksperimen D. Penelitian menurut tingkat eksplanasi. Tujuan penelitian secara umum, ada 3 tujuan yang hendak diperoleh ketika seseorang melakukan penelitian, antara lain, 1. Menemukan teori baru, eksploratif, yaitu melakukan penyelidikan terhadap masalah 2. Membuktikan atau menguji teori, verifikasi, yaitu melakukan pengujian terhadap suatu fenomena dengan teori yang telah ada. 3. Meningkatkan atau mengembangkan teori atau pengetahuan, development. Tujuan penelitian ini merupakan tujuan yang bersifat jangka panjang karena tidak terkait secara langsung dengan pemecahan masalah-masalah praktis. C. Tahap pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian dapat dibagi dalam 4 tahap, yaitu 1. Penetapan masalah dan judul penelitian. 2. Penyusunan proposal penelitian. 3. Pelaksanaan penelitian. 4. Penyusunan laporan. Pada setiap tahap terdapat metode dan teknik tertentu yang pelaksanaannya harus direncanakan atau dipersiapkan. Persiapan penelitian ini bisa disebut usulan penelitian, research proposal, beserta segala peralatannya, baik alat-alat percobaan maupun alat-alat pengumpulan datanya. Semua tahap penelitian harus sudah terencana dalam usulan penelitian. Selanjutnya, keempat tahap pelaksanaan penelitian di atas dapat diperinci menjadi langkah-langkah penelitian sebagai berikut. 1. Memilih masalah. 2. Melakukan studi pendahuluan. 3. Merumuskan masalah. 4. Merumuskan anggapan dasar, hipotesis, tergantung jenis penelitiannya. Pilih pendekatan, metode, atau cara penelitian. Tentukan sumber data, tentukan dan susun instrumen, kumpulkan data, analisis data. 10. Menarik kesimpulan, dan 11. Menyusun proposal. Di ruang lingkup penelitian geografi. Sebelum lebih jauh melakukan penelitian yang berhubungan dengan studi geografi, maka lebih baik jika kita mengetahui terlebih dahulu ruang lingkupnya agar mempermudah kita memetakan fokus bahasan yang akan diteliti. Berdasarkan bidang kajiannya, geografi terbagi menjadi 3 cabang ilmu, yaitu 1. Geografi fisik mempelajari bentang lahan, landscape, yaitu bagian ruang dari permukaan bumi yang dibentuk oleh adanya interaksi dan interdependensi bentuk lahan. Perhatian utama geografi fisik adalah lapisan hidup, life layer, dari lingkungan fisik, yaitu zona tipis dari daratan dan lautan, yang di dalamnya terdapat sebagian besar fenomena kehidupan. Adapun yang menunjang geografi fisik sebagai berikut. Meteorologi dan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari gejala cuaca dan iklim di atmosfer. B. Oceanografi adalah ilmu pengetahuan dan studi eksplorasi mengenai kelautan serta semua aspek yang terdapat di dalamnya. Misalnya, sedimen, pergerakan air laut, dan sebagainya. Hidrologi dan hidrografi. Hidrologi mempelajari gerakan dan distribusi air di bumi. Adapun hidrologi adalah suatu cabang ilmu geografi fisik yang berhubungan dengan penelitian dan pemetaan air di permukaan bumi. Geologi dan geomorfologi menjelaskan bagaimana bumi berbentuk dan bagaimana bumi berubah dari waktu ke waktu. Adapun geomorfologi mempelajari bentuk permukaan lahan dan sejarah pembentukannya di ilmu tanah dan geografi tanah. Ilmu tanah adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk atau sifat-sifat tanah. Adapun geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang tanah, seperti sifat, genesis, penyebaran, dan F. Biologi dan biogeografi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari dunia tumbuhan dan hewan. Adapun biogeografi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran organisme
dalam ruang dan waktu, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 2. Geografi manusia. Geografi manusia mempelajari manusia dalam ruang termasui di dalamnya jumlah penduduk, penyebaran penduduk, dinamik penduduk, aktivitas ekonomi, sosial, dan budayanya. Cabang geografi manusia diantaranya sebagai berikut. A. Ilmu ekonomi dan geografi ekonomi. Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran, gejala-gejalanya, dan hubungan timbal balik dari usaha tersebut. Adapun geografi ekonomi membahas bagaimana usaha manusia mengeksploitasi sumber daya alam, menghasilkan barang dagangan, pola lokasi, dan persebaran dari suatu kegiatan industri. B. Ilmu politik dan geografi politik. Politik adalah kegiatan pada suatu negara yang berhubungan dengan proses menentukan tujuan-tujuan yang telah dipilih suatu negara dalam rangka menggapai tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Adapun geografi politik adalah mempelajari unit-unit politik, wilayah, perbatasan, serta ibu kota suatu region dengan unsur-unsur kekuatan nasional dan politik internasional. C. Demografi dan geografi penduduk. Demografi adalah ilmu yang mempelajari keadaan dan dinamika perubahan penduduk. Adapun geografi penduduk adalah cabang disiplin ilmu geografi yang menemukan variasi-variasi kualitas ruang dalam demografi dan non-demografi dari penduduk. 3. Geografi teknik. Geografi teknik mempelajari cara-cara memvisualisasikan dan menganalisis data dan informasi geografis dalam bentuk peta, diagram, foto udara, dan citra hasil penginderaan jauh. Cabang ilmu geografi teknik, yaitu A. Kartografi, adalah ilmu dan seni membuat peta, B. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni yang menghasilkan informasi mengenai objek, daerah, atau gejala. Dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh menggunakan alat data. Sistem informasi geografi adalah sistem informasi berbasis komputer di mana dapat menyimpan, mengelola, memproses, menganalisis data geografis maupun non-geografis, serta menyediakan informasi dan grafis secara terpadu, berdasarkan ruang lingkup di atas. A. Pengertian metode ilmiah. Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah. Metode ilmiah bisa dikatakan suatu hal yang diperoleh terhadap penalaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Karena pada dasarnya ilmu digunakan untuk memperoleh interrelasi yang sistematis dari fakta-fakta, maka metode ilmiah berkeinginan untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan kesangsian sistematis. Sedangkan metode ilmiah menurut Almak 1939 mengatakan bahwa metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap temuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Sedangkan Ostel 1975 berpendapat bahwa metode ilmiah adalah pengejaran terhadap sesuatu untuk memperoleh sesuatu interrelasi. Karena itu, penelitian dan metode ilmiah mempunyai hubungan yang dekat sekali. Nasir 1983. 42. Adapun metode ilmiah dalam meneliti mempunyai kriteria serta langkah-langkah tertentu dalam bekerja. Kriteria metode ilmiah. Supaya suatu metode yang digunakan dalam penelitian disebut metode ilmiah, maka metode harus mempunyai kriteria sebagai berikut. A. Berdasarkan fakta. B. Bebas dari prasangka, bisa. C. Menggunakan prinsip-prinsip analisa. D. Menggunakan hipotesa. E. Menggunakan ukuran objektif. F. Menggunakan teknik kuantifikasi. C. Langkah-langkah dalam metode ilmiah Schluter 2926 memberikan 15 langkah dalam melaksanakan penelitian dengan metode ilmiah. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut. 1. Pemilihan bidang, topik atau judul penelitian. 2. Mengadakan survei lapangan untuk merumuskan masalah-masalah yang ingin dipecahkan. 3. Membangun sebuah bibliografi. 4. Memformulasikan dan mendefinisikan masalah. 5. Membeda-bedakan dan membuat outline dari unsur-unsur permasalahan. 6. Mengklasifikasikan unsur-unsur dalam masalah menurut hubungannya dengan data atau bukti, baik langsung ataupun tidak langsung.
7. Menentukan data atau bukti mana yang dikehendaki sesuai dengan pokok-pokok dasar dalam masalah. 8. Menentukan apakah data atau bukti yang diperlukan tersedia atau tidak. 9. Menguji untuk diketahui apakah masalah dapat dipecahkan atau tidak. 10. Mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan. 11. Mengatur data secara sistematis untuk dianalisa. 12. Menganalisa data dan bukti yang diperoleh untuk membuat interpretasi. 13. Mengatur data untuk persentase dan penampilan. 14. Menggunakan referensi dan footnote, catatan kaki. 15. Menulis laporan penelitian. Sedangkan Abelson 1933 memberikan langkah-langkah sebagai berikut. Tentukan judul. Judul dinyatakan secara singkat, 2 pemilihan masalah. Dalam pemilihan ini harus A. Jelaskan apa yang disarankan dalam judul. B. Berikan alasan terhadap pemilihan tersebut. Jelaskan perlunya diselidiki masalah menurut kepentingan umum. C. Sebutkan ruang lingkup penelitian. Secara singkat jelaskan materi, situasi, dan hal-hal lain yang menyangkut bidang yang akan diteliti. Pemecahan masalah. Dalam memecahkan masalah harus mengikuti hal-hal berikut. Ia, analisa harus logis. Aturlah bukti dalam bentuk sistematis dan logis. Demikian juga halnya unsur-unsur yang dapat memecahkan masalah. B. Prosedur penelitian yang digunakan harus dinyatakan secara singkat. C. Urutkan data, fakta, dan keterangan-keterangan khas yang diperlukan. Dari harus dinyatakan bagaimana set dari data diperoleh termasuk referensi yang digunakan. Tunjukkan cara data diolah sampai mempunyai asri dalam memecahkan masalah. F. Urutkan asumsi-asumsi yang digunakan serta hubungannya dalam berbagai fase penelitian. 4. Kesimpulan A. Berikan kesimpulan dari hipotesa. Jelaskan 2 atau 3 kesimpulan yang mungkin diperoleh. B. Berikan implikasi dari kesimpulan. Jelaskan beberapa implikasi dari produk hipotesa dengan memberikan beberapa referensi. Berikan studi-studi sebelumnya, literature study, yang pernah dikerjakan yang berhubungan dengan masalah. Berdasarkan pedoman beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan menggunakan metode ilmiah sekurang-kurangnya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan serta mendefinisikan masalah. 2. Mengadakan studi kepustakaan. 3. Memformulasi hipotesa. 4. Menentukan model untuk menguji hipotesa. 5. Mengumpulkan data. 6. Menyusun, menganalisa, dan memberikan interpretasi. 7. Membuat generalisai dan kesimpulan. 8. Membuat laporan ilmiah. Nazir 1983. 44-4. Metode penelitian A. Pengertian metode penelitian. Para peneliti dapat memilih berjenis-jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya. Prosedur menjelaskan kepada peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian. Teknik penelitian mengatakan alat-alat pengukur apa yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Sedangkan metode penelitian memandu si peneliti tentang urut-urutan bagaimana penelitian dilakukan. Jika suatu penelitian dikerjakan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat dalam mengumpulkan data, maka yang dibicarakan di sini adalah teknik penelitian. Jika seorang berbicara tentang cara seorang peneliti melakukan percobaan lapangan, di mana dalam menentukan plot di lapangan, ia pertama-tama membagi daerah dalam 4 buah blok, kemudian blok-blok tersebut dibagi 4 untuk keperluan perlakuan yang akan dia kerjakan, dan seterusnya. Maka yang dibicarakan di sini adalah prosedur penelitian. Jika kita membicarakan bagaimana secara berurutan suatu penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan, maka yang dibicarakan adalah metode penelitian. Pada pengelompokan metode-metode penelitian, kriteria yang dipakai adalah teknik serta prosedur penelitian. Tetapi tidak jarang terdapat bahwa pengelompokan yang dibuat kadang kalanya didasarkan kepada prosedur saja dan ada kalanya didasarkan pada teknik saja. Karena ahli-ahli mencampur adukan antara metode dan teknik penelitian dalam membuat pengelompokan metode penelitian. Karena pada dasarnya hal tersebut saling berhubungan satu sama lainnya.
Jenis metode penelitian. Adapun jenis-jenis metode penelitian sebagai berikut. 1. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual. Penyelidikan dilakukan dalam waktu bersamaan terhadap sejumlah individu atau unit, baik secara sensus atau dengan menggunakan sampel. Contohnya survei bidang produksi dan tata niaga, survei produksi dan tata niaga, usaha tani, survei usaha tani, masalah pendidikan, survei pendidikan dan persekolahan, dan sebagainya. 2. Metode ex post facto adalah penyelidikan secara empiris yang sistematis, di mana peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas independent variables, karena manifestasi fenomena telah terjadi atau karena fenomena sukar dimanipulasi. 3. Metode eksperimen merupakan metode penelitian yang sering digunakan, terutama dalam penelitian eksata. Eksperimen adalah observasi di bawah kondisi buatan, di mana kondisi tersebut dibuat dan diatur oleh si peneliti. Dengan demikian, penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol. Tujuan dari penelitian-penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan, sebab akibat, serta berapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimen dan menyediakan kontrol untuk perbandingan. Dari sudut lain, metode eksperimen dapat juga dibagi atas penelitian eksperimental, sungguhan, true experimental, dan eksperimen semu, quasi-eksperimental. Metode eksperimen sungguhan menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan desain di mana secara nyata ada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Sedangkan metode eksperimen semu, yaitu penelitian yang mendekati percobaan sungguhan, di mana tidak mungkin mengadakan kontrol, serta memanipulasikan semua variabel yang relevan. Metode naturalistik, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alami sebagai lawannya, dan peneliti adalah instrumen kunci. Metode penelitian ini sering disebut juga dengan metode kualitatif. 5. Policy research, yaitu suatu proses penelitian atau analisis yang dilakukan terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk ditindaklanjuti dalam praktik guna menyelesaikan masalah. 6. Action research, yaitu penelitian yang bertujuan mengembangkan metode kerja yang paling efisien. Tujuan utama penelitian ini adalah mengubah 1. Situasi, 2. Perilaku, 3. Organisasi termasuk struktur mekanisme kerja, iklim kerja, dan pranata. 7. Metode evaluasi, yaitu penelitian yang dilakukan sebagai bagian dari proses pembuatan keputusan. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan suatu kejadian, kegiatan, produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Metode sejarah yang ke-8, yaitu penelitian yang dilakukan berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung pada masa lalu. Desain penelitian geografi Nazir 1999-1000 mengatakan bahwa untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian, diperlukan suatu desain penelitian. Desain penelitian harus mengikuti metode penelitian. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam pengertian yang lebih sempit, desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisa data saja. Sedangkan pengertian lebih luas, desain penelitian mencakup proses-proses berikut. A. Identifikasi dan pemilihan masalah penelitian. B. Pemilihan kerangka konseptual untuk masalah penelitian. C. Memformulasikan masalah. D. Membangun penyelidikan atau percobaan. E. Memilih prosedur dan teknik sampling. F. Menyusun alat dan teknik pengumpulan data. G. Menganalisa data. H. Pelaporan hasil penelitian. Desain penelitian merupakan rancangan yang dibuat untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan prosedur penelitian. Adapun desain penelitian geografi sebagai berikut. 1. Masalah dan judul penelitian A. Pengertian dan ruang lingkup penelitian. Hal ini penting untuk melihat
seberapa jauh sesuatu objek subjek layak untuk dilakukan penelitian. Ruang lingkup ini bisa dilihat dari fokus studi yang kita inginkan. Apakah termasuk ke dalam geografi fisik, geografi manusia, atau geografi teknik dengan berbagai sudut pandangnya Dr. P. Masalah penelitian adalah suatu kondisi atau keadaan yang dihadapi, yang disebabkan adanya kesenjangan antara sesuatu yang seharusnya dilakukan dan kenyataan yang terjadi. Dengan demikian, masalah penelitian adalah masalah-masalah yang dikaji oleh seseorang peneliti berkaitan dengan kondisi atau keadaan yang dihadapi seseorang atau sekelompok orang yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau tidak sesuai dengan norma atau aturan yang seharusnya dilakukan. Banyak sumber untuk mendapatkan masalah penelitian, antara lain: 1. Pengalaman, 2. Deduksi, penarikan kesimpulan, dari teori, dan 3. Literatur yang relevan. Akan tetapi, sebelum memilih masalah, peneliti harus menentukan topik penelitian dengan mempertimbangkan: 1. Penguasaan terhadap topik penelitian, karena akan berdampak pada tingkat kedalaman kajian hasil penelitian. 2. Ketersediaan bahan-bahan atau data, karena salah satu faktor keberhasilan seseorang dalam melaksanakan penelitian adalah ketersediaan bahan-bahan atau data. Semakin banyak bahan data yang tersedia, semakin mudah seseorang peneliti menyelesaikan pekerjaan penelitiannya. 3. Tingkat urgensi topik tersebut untuk diteliti. Dan 4. Menarik tidaknya topik tersebut diteliti dan dikaji. Judul penelitian, judul yang baik harus jelas variabelnya. Dalam penelitian, harus jelas apakah penelitian tersebut melibatkan satu variabel, dua variabel, atau lebih, serta variabel yang menjadi variabel bebas dan variabel terikatnya. Selain itu, agar judul yang diusulkan jelas, peneliti perlu memperhatikan objek penelitian pada variabel yang dikaji. D. Studi pendahuluan salah satu upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan judul penelitian adalah melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan bertujuan untuk menentukan objek dan subjek penelitian yang tepat dan sesuai dengan tema penelitian yang menjadi fokus kajian penelitian. D. Latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan pentingnya suatu masalah untuk diteliti. Latar belakang masalah menguraikan adanya kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan, serta implikasinya terhadap beberapa aspek yang terkait dengan kondisi tersebut, sehingga perlu segera dikaji dan diatasi melalui kegiatan penelitian. Uraian kondisi nyata harus didukung data yang relevan, sedangkan uraian kondisi yang diharapkan dapat berupa dan bersumber dari teori, standar, target, dan lainnya yang relevan. F. Identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah. Identifikasi masalah merupakan proses pemikiran untuk mengungkapkan sejumlah faktor atau variabel yang mungkin menyebabkan timbulnya masalah penelitian. Setelah mengidentifikasi sejumlah faktor atau variabel yang diduga mempengaruhi masalah penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dilakukan setidaknya dengan dua alasan, yaitu: 1. Adanya keterbatasan waktu dan tenaga, biaya, dan kemampuan sehingga tidak semua faktor yang teridentifikasi mempengaruhi masalah penelitian dapat diteliti. Dan 2. Pemilihan faktor-faktor yang diteliti disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, baik dari sisi kepentingan peneliti maupun untuk kepentingan praktis. Setelah masalah dibatasi, langkah selanjutnya merumuskan masalah penelitian secara spesifik, sehingga variabel-variabel yang akan diteliti dan hubungan antar variabel menjadi jelas. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rumusan masalah yang baik sebagai berikut. 1. Rumusan masalah harus bersifat visible, yaitu rumusan masalah yang paling mungkin untuk dilaksanakan atau dapat dilaksanakan. 2. Rumusan masalah harus bersifat clear, yaitu jelas, sehingga setiap orang akan paham dari rumusan masalah yang sudah disusun. 3. Rumusan masalah harus bersifat signifikan, yaitu berarti baik bagi kepentingan pribadi peneliti maupun bagi pengembangan keilmuan secara praktis dan teoritis. 4. Rumusan masalah harus bersifat etis, yaitu memenuhi unsur kelayakan atau kepantasan,
yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku atau tidak merugikan manusia maupun lingkungan. Jack R. Frankel and Norman E. Wallen, 2006, Abdurrahman dan Muhyiddin, 2011, 31-33. Adapun bentuk-bentuk rumusan masalah menurut Sugiono, 2006, 235-236, sebagai berikut. Rumusan masalah deskriptif. 1. Seberapa baik gaya kepemimpinan Kepala SMA Budi Mulia? 2. Seberapa baik iklim organisasi SMA Budi Mulia? 2. Rumusan masalah asosiatif. Hubungan. 1. Adakan hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan iklim kerja organisasi SMA Budi Mulia? 2. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara situasi kepemimpinan dengan iklim organisasi SMA Budi Mulia? 3. Rumusan masalah komparatif. 1. Adakah perbedaan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang signifikan menurut persepsi guru yang berpendidikan S2, S2, dan D3? 2. Adakah perbedaan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang signifikan berdasarkan persepsi guru pria dan wanita? G. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menggambarkan secara singkat apa yang ingin dicapai yang dinyatakan dalam satu kalimat. Sedangkan tujuan khusus merupakan perincian tujuan umum yang lebih spesifik dan dirumuskan dalam beberapa butir pernyataan yang mengacu kepada rumusan masalah Kothara. Kegunaan penelitian berkaitan dengan manfaat dan harapan dari hasil penelitian, baik bagi peneliti, instansi terkait, maupun bagi pembaca. Kegunaan penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Kegunaan teoritis, yaitu sumbangan terhadap ilmu, karena penelitian ini memungkinkan untuk menyokong keajegan, keberlakuan suatu teori. B. Kegunaan praktis, yaitu kegunaan untuk memecahkan permasalahan praktis yang dihadapi manajemen atau organisasi. Abdurrahman dan Muhyiddin, 2011, 34-35, 2. Kajian teori dan kerangka pemikiran A. Kajian teori-teori adalah seperangkat konstruk, batasan dan proporsi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan memerinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi suatu gejala. Dari definisi ini teori mengandung tiga hal, yaitu: pertama, teori adalah serangkaian proporsi antar konsep yang saling berhubungan. Kedua, teori menerangkan secara sistematis fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Ketiga, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bentuk hubungannya. Pada penelitian kuantitatif, kedudukan teori dapat dilihat dari dua sisi. 1. Teori sebagai landasan untuk merumuskan hipotesis. 2. Teori yang ditemukan oleh peneliti setelah melakukan verifikasi, pengujian hipotesis. Teori jenis pertama dipilih oleh peneliti dari sejumlah teori yang ada atas dasar kesesuaiannya dengan masalah penelitian yang sedang dikerjakannya, kemudian dari teori itu dirumuskan hipotesis. Setelah hipotesis diuji atau diverifikasi, peneliti menghasilkan teori jenis kedua, yaitu teori yang ditemukan oleh peneliti. Teori yang bisa dijadikan untuk merumuskan hipotesis adalah teori yang memberikan penjelasan kausal, sebab akibat. Hal ini karena hanya teori jenis ini saja yang lebih mudah untuk diolah menjadi hipotesis dan yang dapat diuji secara empiris. Berdasarkan penjelasan di atas, secara singkat dapat dikemukakan beberapa fungsi teori sebagai berikut. 1. Menjelaskan hal-hal yang diamatinya, yaitu menjelaskan definisi variabel dan pola-pola hubungan antar variabel. 2. Memberikan petunjuk cara mengamatinya, yaitu berupa konsep operasional yang akan dijadikan patokan ketika mengamati hal-hal terperinci yang berkaitan dengan variabel yang dikaji. 3. Membuat prediksi, yaitu membuat perkiraan yang terjadi pada masa sekarang atau masa yang akan datang, berdasarkan data dan hasil pengamatan yang telah dilakukan.
Validitas dan reliabilitas A. Konsep pengujian instrumen penelitian. Langkah yang tak kalah penting dalam pengumpulan data adalah melakukan pengujian terhadap instrumen, alat ukur yang akan digunakan. Kegiatan pengujian instrumen penelitian meliputi dua hal, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas. Dalam hal ini perlu dibedakan antara hasil penelitian valid dan reliable dengan instrumen yang valid dan reliable. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kalau objek yang diteliti berwarna merah sedangkan data yang terkumpul berwarna putih, maka hasil penelitian tidak valid. Selanjutnya, hasil penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data, mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Alat ukur panjang karet adalah contoh instrumen yang tidak reliable, sure, konsisten. Menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable. Jadi instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak. Akan tetapi instrumen yang reliable belum tentu valid. Meteran yang putus di bagian ujungnya, bila digunakan berkali-kali, akan menghasilkan data yang sama, reliable, tetapi belum tentu valid. Hal ini disebabkan karena instrumen, meteran tersebut rusak. Penjual jamu berbicara di mana-mana kalau obatnya manjur, reliable, tetapi selalu tidak valid, karena kenyataannya jamunya tidak manjur. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Oleh karena itu, walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliable, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan. B. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen 1. Pengujian validitas instrumen A, pengujian validitas konstruk, yaitu untuk menguji validitas konstruke, dapat digunakan pendapat dari ahli, judgment expert. Hal ini dilakukan setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan teori tertentu. Maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Mungkin para ahli akan memberikan keputusan, instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan. Penelitian geografi untuk banjir dapat dilakukan dengan pendekatan keruangan, ekologi, dan deskriptif. Pendekatan keruangan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lokasi, persebaran, kedalaman, dan lama banjir. Pendekatan pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis fenomena alam seperti banjir yang terjadi di wilayah Indonesia. Pendekatan deskriptif penelitian ini dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kejadian banjir di suatu wilayah. Beberapa contoh penelitian geografi tentang banjir, antara lain, penelitian tentang banjir bandang di Das Batangkuranji yang menemukan bahwa banjir bandang terjadi di daerah bentuk lahan kipas aluvial yang memiliki potensi longsor lahan tinggi. Penelitian tentang banjir di Kabupaten Lampung Selatan yang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis, SIG, untuk menganalisis tingkat kerawanan banjir. Penelitian tentang banjir rob di Pekalongan yang menemukan bahwa masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama untuk mengatasi dampak banjir rob. Beberapa dampak banjir yang dapat terjadi, antara lain kerugian harta benda, kehilangan korban jiwa, pohon tumbang, jalan raya rusak, bangunan terendam air bersih berkurang, wabah penyakit. Baik, ini itu saya yang sudah kami sampaikan. Semoga kalian diberikan pemahaman terhadap video yang sudah kami buat. Terima kasih.